Empat menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Empat menteri tersebut memberikan keterangan terutama berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Empat menteri Jokowi yang menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres antara lain Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Satu persatu Menteri Jokowi ini memberikan kesaksiannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataannya di sidang MK menyebutkan bahwa program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi ragam tekanan ekonomi saat ini. Pemerintah mencermati bahwa di tahun 2024, risiko El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan dapat mengganggu penghidupan masyarakat miskin dan rentan. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesaksiannya di sidang sengketa Pilpres di MK menjelaskan bagaimana siklus penetapan APBN hingga menjadi undang-undang. Sri Mulyani memastikan jika penetapan APBN tak terkait dengan kepentingan pasangan calon dalam Pilpres karena APBN telah disahkan pada 21 September 2022, jauh sebelum penetapan pasangan Capres-Cawapres 2024. Selanjutnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, bantuan sosial berupa beras yang disalurkan pada Januari hingga Juni 2024 bukan merupakan bansos reguler, namun program cadangan pangan pemerintah. Pemerintah mendistribusikan bantuan tersebut, salah satunya memitigasi bencana El Nino. Terakhir, Menteri Sosial Tri Risma Harini mengungkapkan, anggaran Kemensos pada 2024 turun drastis dibandingkan budget Kemensos pada 2023. Penurunan anggaran terjadi lantaran bantuan langsung tunai El Nino serta bantuan penderita gagal ginjal akut tak disertakan dalam postur anggaran Kemensos tahun 2024. Ya, bagaimana pihak terkait dalam hal ini tim kuasa hukum Prabowo Gibran menanggapi jalannya persidangan hingga saat ini? Rekan kami Camar Haenda sempat berdialog dengan Wakil Ketua Tim Hukum Paslon 02 Prabowo Gibran, Dr. Fahmi Bahmid. Berikut ini. Pemirsa, sidang sengketa Pilpres untuk sesi pertama telah selesai dilaksanakan dan sejumlah ahli sudah memberikan keterangannya untuk sengketa Pilpres ataupun juga PHPU pada hari ini. Dan sudah bersama saya, ini merupakan Wakil Ketua Tim Hukum dari Prabowo Gibran, Bapak Fahri Bahmid. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik ya. Baik ya. Kemarin kita tadi sudah melihat bagaimana dinamika yang ada di dalam ruang sidang. Apa poin penting yang mungkin ingin Anda sampaikan selaku Wakil Ketua Tim Hukum dari Prabowo Gibran? Ya, yang pertama kami kan hari ini mengajukan 8 orang ahli dan 6 orang saksi fakta. 8 ahli dan 6 saksi fakta ini sebagai respons atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon baik 01 maupun 03. Nah, ada poin penting tadi yang sudah disampaikan, yang sudah kami terungkap dalam persidangan itu. Yang pertama adalah misalnya mahkamah itu tidak punya kewenangan untuk mengadili hal-hal yang berkaitan dengan proses. Karena proses itu pada sejatinya, pada dasarnya itu merupakan sengketa proses dan tahapan yang sebenarnya sudah harus clear dan selesai di tingkat Bawaslu. Yang kedua, tadi juga terungkap dalam persidangan itu saksi ahli ahli yang kita ajukan itu sama sekali sudah menjelaskan, mendudukkan semua hal yang berkaitan dengan bagaimana kira-kira proses penyelenggaraan sampai dengan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden. Semua itu telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dan yang ketiga adalah mengenai persoalan pembagian bansos Tadi terungkap, terbantahkan. Misalnya ada dalil yang mengatakan bahwa rekayasa pemilu ini dimaksudkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu, itu dengan cara mesin kekuasaan itu dikerahkan melalui instrumen penunjukan penjabat kepala daerah. Tadi terungkap bahwa hasil penelitian dari ahli yang kami ajukan
di Aceh dari 124 kepala daerah, 23 diantaranya milik pasangan calon lain, milik pemerintah ya, maksudnya orang yang ditunjuk jadi PJ. Itu pada dasarnya kita kalah di sana. Pasangan calon Pak Prabowo tidak menang di Aceh. Padahal 23 kepala daerah itu penunjukan. Yang kedua di tempat-tempat lain, di Kalimantan, di Sumatera dan seterusnya, itu kalah semua. Itu menandakan bahwa dalil yang disampaikan oleh pemohon bahwa rekayasa pemilu ini untuk meraup suara, insentif elektoral melalui penempatan pejabat-pejabat di daerah-daerah tertentu, itu tidak terbukti. Artinya tidak ada korelasi antara bansos dengan tingkat kemenangan dari paslon nomor 2. Buktinya aja luar negeri Pak Prabowo menang. Apakah di luar negeri ada bansos? Apakah di luar negeri itu ada penunjukan PJ kepala daerah? Kan nggak ada. Jadi secara hipotetis itu dapat terbantahkan bahwa memang dalil itu mengada-ngada gitu, tidak ada kaitannya dengan kemenangan Pak Prabowo. Jadi semua itu bisa terbantahkan semua gitu ya. Kita ajukan ahli itu kan dalam rangka untuk merespon dalil yang mereka kemukakan. Jadi setelah pemeriksaan perkara mereka, pemohon 1 maupun 3 selama 2-3 hari, kita juga telah memeriksa saksi-saksi ataupun ahli yang mereka kemukakan, yang mereka ajukan. Tidak ada satupun juga yang bisa mendudukan atau membangun satu korelasi penting antara kemenangan ini didasarkan kepada rekayasa atau satu upaya sistematis untuk memenangkan Pak Prabowo. Tidak ada. Ahli yang mereka hadirkan juga pun tidak ada kaitannya dengan pemilu. Ada ahli psikologi, ada ahli sosiologi, ada ahli ekonomi dan seterusnya. Ya memang sama sekali tidak ada kaitannya dengan itu. Gitu. Untuk saksi ahli tadi kita sudah berbincang dengan Profesor Ilmar bahwasanya mengenai diskualifikasi itu bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan belum ada sejarahnya bahwa Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi calon presiden juga wakil presiden dalam sengketa pemilu. Iya, memang. Ya memang kan pranata diskualifikasi kan diatur dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Itu ranahnya adalah Bawaslu. Mahkamah Konstitusi itu sejak berdiri dengan mengadili pilpres untuk 2004. Setelah itu pilpres 2009, pilpres 2014, pilpres 2019. Itu sama sekali mahkamah tidak pernah melakukan terobosan hukum yang seperti itu. Karena pada dasarnya itu bertentangan dengan konstitusi. Kan begitu. Mahkamah itu cuma diatribusikan dengan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, tidak berkaitan dengan tahapan, proses, dan seterusnya. Mengenai diskualifikasi itu masuk dalam kategori tahapan dan proses. Yang sebenarnya yang berwenang menilai itu adanya pelanggaran yang bersifat TSM dan seterusnya, itu adalah Bawaslu, bukan ranah Mahkamah Konstitusi. Artinya Anda bisa sampaikan bahwa permintaan dari tim 01 dan juga 03 untuk mendiskualifikasi Gibran atau bahkan Prabowo Gibran itu tidak masuk akal? Bukan tidak masuk akal, tapi utopis gitu. Itu permintaan petitum yang sangat utopis. Kenapa utopis? Karena yang pertama, tidak dikenal dalam nomenklatur peraturan perundang-undangan kita untuk petitum pemohon itu dimintakan untuk didiskualifikasi. Jadi petitum yang mereka buat ini memang tidak diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 23 24 2023 gitu kan. Karena kalau di dalam petitum yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi itu jelas petitumnya itu berkaitan dengan dalil mereka. Dalam soal apa perselisihan itu, angka yang benar menurut pemohon seperti apa, yang semestinya bagaimana, yang salah seperti apa. Lalu permintaannya untuk menetapkan yang benar menurut pemohon. Tidak ada dalam nomenklatur dalam hukum acara kita di Mahkamah Konstitusi untuk adanya petitum yang sifatnya memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang, kemudian diskualifikasi, kemudian diskualifikasi untuk pasangan tertentu saja. Ada kan permintaan salah satunya adalah Pak Prabowo tetap jadi capres, tapi Gibran didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden. Sedangkan pemohon 03 meminta untuk dua-duanya didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Ini petitum seperti ini kan tidak pernah ada dalam hukum acara kita. Jadi itu permohonan yang sangat kualitatif yang memang sama sekali di luar dari hukum acara dan desain paradigma penyelesaian pemilu gitu kan. Jadi kita pada hakikatnya kita ikuti saja tahapan yang ada saat ini karena sudah sampai pada level pembuktian. Hari ini pemeriksaan untuk semua pihak telah selesai. Tinggal agenda tunggal besok adalah mendengar keterangan dari 4 menteri ya, 4 kementerian yang diundang atau dipanggil oleh mahkamah untuk memberikan keterangannya di depan persidangan tanpa ditanyakan oleh para pihak. Jadi hadirnya 4 menteri itu cuma hanya menjelaskan saja dan itu sepihak tanpa interupsi dari manapun. Karena memang pada dasarnya tidak boleh
Jadi menteri itu tidak boleh dihadirkan oleh para pihak gitu. Pak Fahri, ini kalau kita berbicara tentang sengketa pilpres dari tahun ke tahun, ini merupakan sejarah pertama Indonesia di mana menteri dilibatkan dalam sengketa pilpres ini gitu. Apakah ini menurut Anda hal yang baik begitu? Dan bagaimana Anda bisa meyakinkan ini betul-betul menteri untuk bisa mengedukasi masyarakat dan juga menyatakan kebenaran, tidak berfokus pada berpihak kepada salah satu paslon? Saya kira ini ada manfaatnya juga. Manfaatnya kenapa? Pilpres ini kan penuh dengan insinuasi, ya, kecurigaan, insinuasi yang dialamatkan kepada pasangan tertentu, kecurigaan yang begitu besar kepada pemerintah dan seterusnya. Sehingga saya kira Mahkamah berkepentingan untuk mengklirkan ini agar nantinya ketika putusan Mahkamah Konstitusi itu betul-betul dapat diterima, karena pada dasarnya persidangan sudah dilangsungkan secara terbuka, ya, semua pihak telah diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk mengungkapkan alat bukti, saksi dan ahli, dan kementerian terkait juga yang dituding selama ini sebagai pihak yang barangkali sebagai organ pemerintahan bekerja untuk cawe-cawe terhadap pasangan calon tertentu, mereka dihadirkan. Itu artinya sebagai sinyal positif bahwa nantinya kalau Mahkamah Konstitusi memutus seperti apa nantinya, ke depannya tidak boleh ada yang protes, termasuk pihak pemohon 01 dan 003 tentunya. Putusan MK nanti seperti itu harus diterima secara apa adanya, karena pada dasarnya MK telah melangsungkan persidangan ini dengan cara yang imparsial, gitu, objektif, dan tentunya sangat terbuka. Jadi semua pihak menyaksikan dari pagi sampai sore proses persidangan dengan segala dinamikanya. Jadi nantinya harusnya putusan MK juga ke depan jangan dianggap sebagai sesuatu yang dapat menciptakan kontroversial tentunya, karena persidangan telah berlangsung secara fair. Ya, Pak Fahri, terakhir, seberapa yakin bahwasanya tim dari 02 bisa mematahkan semua dalil dan juga dari pemohon dan juga kecurigaan-kecurigaan yang ada? Hari ini dengan pemeriksaan ahli kita dan sebentar nanti kita akan langsung dengan pemeriksaan saksi fakta sebanyak 6 orang, kami telah meyakini bahwa pada dasarnya seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon 01 dan 03 akan mental, akan terbantahkan semua. Dan pada saatnya nanti kami meyakini sungguh bahwa permohonan itu, dalil-dalil itu tidak ada satupun yang terbukti. Baik, terima kasih Pak Fahri. Terima kasih, Mas. Ya, bisa terlihat dari perbincangan kami bersama dengan tim kuasa hukum dari pasangan 02 Prabowo Gibran, dan kita akan nantikan dan saksikan kelanjutan dari sidang sengketa Pilpres 2024.